pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Habib Alwi Al-Marzak, pimpinan Majelis Ta'lim Nurut Taqwa Pekan Arba Tembilahan. Yang terhormat Bupati Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Fadilah SPI MT. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag Tata Usaha. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Ketua Umum dan Pengurus Yayasan Masjid Agung Al-Huda dan beserta seluruh pengurus harian. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta cerdik pandai, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Mariano. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya penyerahan paket bingkisan untuk mualaf. Pertama Pak Jepri, kedua Ibu Nita, ketiga Ibu Doha, keempat Ibu Erna, kelima Ibu Leni, keenam Ibu Ica, ketujuh Ibu Lilis, delapan Ibu Siti Fatimah, sembilan Sintana, 10 Ibu Nur Hasanah, 11 Ibu Mega. Kepada nama-nama yang kami sebutkan berkenan untuk mengambil tempat. Sekali lagi kepada nama-nama yang kami sebutkan, mohon kiranya untuk mengambil tempat. Berkenan kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir untuk mengambil tempat. Kemudian didampingi oleh unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Kementerian Haji dan Umrah, Ketua MUI, kemudian Ketua Umum Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, sembako ini diberikan dari Yayasan Masjid Agung Al-Huda Tembilahan.
Bapak Bupati Indragiri Hilir, unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Kemenhaj, Ketua Umum, berkenan kembali ke tempat. Seterusnya para penerima, kami silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan Bupati Indragiri Hilir yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum kepada Bapak Fadilah SPI MT. Kami silakan. Sebelum menyampaikan sambutan Bapak Bupati Indragiri Hilir, terlebih dahulu kami memohon maaf dari Bapak Bupati karena tidak bisa hadir bersama-sama kita, berhubung beliau masih ada yang dilaksanakan di Pekanbaru. Untuk itu diamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan penceramah kita Al-Habib Alwi Al-Marzak, pimpinan Majelis Taklim Nurut Taqwa Pekan Arba Tembilahan. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir yang di sini dihadiri oleh Pak Wakapolres, Bapak Kajari Indragiri Hilir, Bapak Dandim atau yang mewakili, beserta unsur Forkopimda yang lainnya, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indragiri Hilir yang kami hormati, Ketua MOI yang kami hormati, pengurus harian Yayasan Al-Huda Tembilahan beserta jajaran yang kami hormati, panitia pelaksana, hadirin undangan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga alhamdulillah pada malam ke-17 bulan Ramadan ini kita semua dapat hadir di Masjid Agung Huda Tembilahan dalam keadaan sehat walafiat serta dapat terus melaksanakan peringatan Nuzulul Quran tahun 1447 Hijriah dalam suasana yang sangat kental dengan syiar Islam dan berbingkai ukhuwah Islamiyah. Pada kesempatan yang baik ini, kita juga menyerahkan bantuan dari yayasan seorang mu'alaf yang telah menunjukkan semangat dan mengaji masjid ini. Semoga bantuan ini dapat mendorong dan memotivasi mereka dalam menapaki jalan keimanan dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Salawat dan salam marilah pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, malam ini kita kembali memperingati peristiwa turunnya Al-Quran atau biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran, yang merupakan sebuah peristiwa yang begitu penting dalam sejarah umat manusia, yang memisahkan antara zaman kegelapan dengan zaman terang benderang, dan yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil.
Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan 14 abad yang lalu merupakan petunjuk yang benar bagi manusia yang membawa kabar gembira sekaligus peringatan agar senantiasa hidup di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya berharap peringatan nuzulul Quran dengan tema mari jadikan Al-Quran sebagai penuntun dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, akan tetapi juga menjadi momentum yang dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya Al-Quran serta memotivasi kita untuk senantiasa membaca serta menghayati, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya mengajak, marilah kita tingkatkan kecintaan kepada Al-Quran serta menjadikannya pedoman hidup kita. Mari kita baca, hayati, pelajari serta amalkan isi kandungan kitab suci Al-Quran semampu kita, apalagi di saat bulan Ramadan seperti sekarang ini, di mana setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca diganjar pahala dan berlipat ganda. Insya Allah, jika kita telah melakukan itu semua, kita akan menjadi umat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi pribadi yang baik dan berkualitas dan menjadikan negeri yang kita cintai ini menjadi semakin hebat dan gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, berkat dan ridhonya untuk kita semua serta memudahkan jalan kita dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri kata sambutan ini, izinkan saya membacakan dua buah pantun. Apa tanda baiknya insan? Kepada sesama beri manfaat. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman supaya selamat dunia dan akhirat. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, berakhlak mulia teladan kita. Mari kita selalu mencintai Al-Quran dengan membaca dan mengamalkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih saya ucapkan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi Al-Marzak, pimpinan Majelis Taklim Nurut Taqwa Pekan Arba Tembilahan. Kami silakan. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan alimul ulama warathul anbiya, penerus lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kehadiran ulama-ulama kita, guru-guru kita pada malam hari ini menambahkan keberkahan acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, kiai-kiai kita yang hadir, dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan oleh Allah, amin ya rabbal. Juga yang saya muliakan Bapak Bupati Indragiri Hilir atau yang mewakili semua pejabat aparat baik dari Polri ataupun TNI, semua unsur pejabat, kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau keberkahan, kesehatan, dipermudah segala urusan, amin ya rabbal. Juga Ketua Yayasan Al-Huda dan hadirin wal hadirat, saimin wal saimat, mudah-mudahan kita yang hadir di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Duduknya kita di Masjid Al-Huda, mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa kita, Allah berikan rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada api neraka, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allah yu'ti wa la yubali, Allah berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa tanpa henti-hentinya. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita terkadang dalam kehidupan masih bermaksiat kepada Allah, masih meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Walakin min rahmatillah, akan tetapi dari kasih sayang Allah, daripada judillah subhanahu wa ta'ala, akramanallah wakhtaranallah, Allah muliakan kita pada malam hari ini. Allah pilih kita pada malam hari ini. Kita kumpul dengan ulama, umara, pejabat, Polri, TNI, muslimin wal muslimat. Kita duduk bersama di rumahnya Allah, fi baitin min buyutillah, di rumah daripada rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar Allah, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Masjid Al-Huda mengundang kita semua untuk hadir acara yang luar biasa, acara yang dikarenakan nuzulul Quran, dikarenakan turunnya Al-Quran, kita berada pada malam hari ini di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang sangat luar biasa, biberkati nuzulul Quran, dengan keberkahan turunnya Al-Quran. Tadi sudah disampaikan ketika sambutan bahwa dengan turunnya Al-Quran kita selamat dari kegelapan. Dengan turunnya Al-Quran kita bisa membedakan yang hak dan yang mana yang batil. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Ini di depan ada kopi Pak Bu, saya minum dulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kopi luar biasa Pak Bu. Kalau kita lagi pengajian,
di masjid, di musola, kalau ada kopi itu insya Allah makin barokah. Amin ya rabbal. Ini Habib mau bagi-bagi cuma ada secangkir. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenikmatan luar biasa. Kita duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. 17 malam sudah melewati kita dan malam hari ini malam ke-17. Kita berpuasa, inti daripada puasa la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah. Inti hikmah daripada nuzul Quran agar kita bertakwa, agar kita meneladani, menjadikan Al-Quran adalah pedoman kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dengan Al-Quran kita akan menjadi tenang. Tadi disampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim. Rasul mengatakan tidak alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 bahkan 700 kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan barokah, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan bonus pahala. Maka jangan kita sia-siakan. Ketika kita melakukan salat tarawih 20 rakaat setiap malam, kita bersujud di hadapan Allah. Kalau kita kalikan sampai 30 malam atau 29 malam, ratusan kali kita letakkan dahi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menghambakan diri kita kepada Allah, kenikmatan yang luar biasa. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis, aqrabukum ilaihi manzilatan wa huwa sajid, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang rajin bersujud, rajin sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara malam hari ini terkumpul kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Masjid Al-Huda mengajak kita kumpul memuliakan nuzulul Quran, terkumpul acara yang luar biasa. Innal ladzina yatluna kitaballah. Tadi dibacakan Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran. Karena apa? Karena di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Kenapa kita mengadakan peristiwa nuzulul Quran? Tasyakkur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil Quran wa bi'tsatin Nabi Muhammad. Kita bersyukur karena turunnya Al-Quran dan bertepatan ya Allah melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Allah katakan inna anzalna fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang barokah. Quran diturunkan, disebutkan pertama turun di Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, kemudian baru turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran disebutkan dengan tema judulnya jadikan panutan, pedoman. Karena kalau seandainya Al-Quran kita letakkan wara'a dhahri, kita letakkan di belakang punggung kita, tidak kita jadikan senter dalam kehidupan, kita tidak jadikan pedoman, imam dalam kehidupan, maka disebutkan orang yang menjadikan Al-Quran imamnya, pedomannya, panutannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Akan tetapi kalau seandainya Al-Quran kita jadikan, kita letakkan di belakang, tidak kita gunakan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah
sudah mengatur banyak hukum-hukum di dalam Al-Quran. Bahkan dengan keberkahan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Penyembuh hati kita, penyembuh bagi kaum mukminin, warahmah, dan kasih sayang. Ketika kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu, kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Kalau kita galau, kalau kita gelisah, buka Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullahil a'zam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan hadis Nabi Muhammad mengatakan, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat untuk kita. Kalau bukan Al-Quran, siapa lagi yang mau menyelamatkan kita? Kalau bukan hukum Al-Quran, hukum apa lagi yang kita gunakan dalam kehidupan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Al-Quran yang diterapkan oleh sahabat-sahabat Nabi, Al-Quran yang diterapkan oleh Ashabul Badar. 17 Ramadan, peristiwa nuzulul Quran, juga peristiwa yang sangat agung. Peristiwa Ashabul Badar, peristiwa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Al-Quran yang dijadikan mereka imam, pedoman. Kalau kita tengok bagaimana hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Ashabul Badar, perang Badar Kubro yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang kita ambil daripada Al-Quran? Keberkahan, ilmunya, dan juga kita ambil pelajaran daripada Ashabul Badar. Sahabat-sahabat Nabi di dalam perang Badar juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa, bahkan peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah juga terjadi di dalam bulan Ramadan. Ashabul Badar pada tanggal 17 Ramadan, kita lihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 313 dan musuh pada saat itu ribuan. Kalau kita secara logika, kalah umat Islam pada saat itu. Singkat cerita, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di malam harinya, di malam Jumat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW sudah bersama sahabat 313, ada yang mengatakan 314, dihitung bersama Rasul SAW. Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat. Ketika Rasul SAW mengajak sahabat-sahabat lainnya, ketika Rasul menoleh kepada sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, maka apa yang dikatakan oleh sahabat Ansar? Ini musuh Islam ribuan. Kalau seandainya kita pada saat itu dihadapkan dengan musuh-musuh yang begitu dahsyat banyaknya, dengan alat perang yang begitu luar biasa, dengan mereka pedang, tombak, kuda, tapi sahabat Nabi sedikit yang menggunakan pedang, yang pakai kuda, tapi tidak tergoyahkan keimanan mereka. Apa yang dikatakan oleh sahabat Muhajirin ketika Rasul bertanya kepada mereka, ya Rasulullah, imsi wa nahnu ma'ak, jalan ya Rasulullah, kami akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, mereka katakan, imsi ya Rasulullah wa nahnu ma'ak wa la yatakhallaf ahadun minna rajulun wahid. Lau khuttal bahar lahudnal bahar ma'ak ya Rasulullah. Kalau seandainya engkau tenggelam di dalam lautan ya Rasulullah, maka kami akan ikut tenggelam bersamamu ya Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat dari kami ya Rasulullah yang tertinggal, kami ikut bersamamu ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat, pada saat itu sahabat Nabi masih sedikit, 313 ikut bersama Nabi Muhammad SAW dengan alat perang yang begitu dikit, tapi
keimanan mereka yang begitu dahsyat, keimanan mereka yang begitu kuat, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad. Mereka ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari Rasul berdoa kepada Allah, karena Rasul yakin bahwa tidak ada peperangan bisa menang kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat di malam harinya, sampai-sampai Rasul mengatakan, ya Allah, in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm, law halaka hadzal qaum lam tu'bad ba'dal yawm. Rasulullah sambil meneteskan air mata berdoa kepada Allah, sampai-sampai sorban Nabi ketika Nabi berdoa menghadap Allah, bermunajat minta dimenangkan di dalam peperangan, itu jatuh sorbannya Rasulullah, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengejar Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, Allah akan mendengar doamu ya Rasulullah. Maka keesokan harinya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika dalam peperangan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika di dalam peperangan begitu luar biasa sahabat Nabi berperang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam kitab sirah, sahabat Abi Talha yang ikut bermunajat salat tahajud sampai di pagi hari itu. Abi Talha ketika megang pedang, beliau ngantuk, pedangnya jatuh, tapi semangat. Kenapa? Yang menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam peperangan, di dalam kitab Ibn Hisham disebutkan, sahabat ketika berperang, di dalam peperangan berkecamuk begitu luar biasanya, ada sahabat melihat ada awan, ya, ada awan yang hitam, lalu awan itu terbelah menjadi dua dan turun pasukan minas sama, pasukan dari langit, sebagaimana Allah berfirman, yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabitul ladzina amanu saulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Rasul, kita lihat dalam perang Badar ini bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana kesungguhan Nabi Muhammad, bagaimana memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ya pertolongan dari malaikat, ribuan malaikat turut dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menggunakan imamah asfar, menggunakan imamah kuning, ikut berperang membantu ya kaum muslimin pada saat itu. Doanya Rasul mengatakan, ya Allah, kalau seandainya sahabat-sahabat yang sedikit ini dibantai di dalam peperangan, maka siapa yang akan menyembahmu? Ini perang Badar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengajarkan kepada kita bahwa pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan. Ambil keberkahan di bulan Ramadan ya. Jangan sampai kita, Bapak Ibu ya, biasanya kita sudah 17 ke atas sudah mulai ini lemes ya, udah mulai sibuk dengan wadainya. Ibu sibuk dengan wadainya, sibuk dengan baju lebarannya. Kalau kita lihat sahabat Nabi dalam keadaan puasa, mereka berperang, wakam minal muslimin. Berapa banyak kita di antara kita yang di siang hari di bulan Ramadan masih makan, masih merokok, masih minum es teh di jalanan, dibilang haus. Sahabat Nabi dalam peperangan, mereka dalam keadaan puasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berikan semangat di dalam kita beribadah kepada Allah.
hidupkan malam-malam ya dengan apa? Dengan Al-Quran, hidupkan dengan salat tarawih, dan alhamdulillah innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, kemudian ya didirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kemudian kita berinfak di bulan Ramadan sebagaimana tadi ya, berinfak sirran wa alaniyah ya, baik secara jahar ataupun sembunyi-sembunyi, supaya apa? Supaya kita mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Lakukan kebaikan, jangan sampai lepas bulan Ramadan kita nggak dapat apa-apa. Kata Nabi, raghiba anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah. Sial seseorang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ambil an-nasib, ambil bagian daripada bulan Ramadan. Jangan sampai hadirin wal hadirat ya, kita keluar daripada bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, la takhab, jangan takut dengan apa-apa, kejadian apapun dalam kehidupan kita pasrahkan sebagaimana judul pada malam hari ini, panutan adalah Al-Quran. Jangan takut dengan apa-apa, balikkan semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar negara kita Indonesia, khususnya Tembilahan, Riau, Indonesia dijaga daripada musibah, dijaga daripada bala, dan kita juga berdoa kepada Allah di malam yang penuh dengan keberkahan ini agar saudara-saudara kita khususan di Palestina wa jami' biladil muslimin dan negara-negara Islam yang lainnya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah daripada kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangi hati-hati kita. Allah berikan taufik, hidayah di dalam kita melakukan ibadah, sehingga kita ya menyambut bulan Ramadan yang masih mungkin setengah lagi di bulan Ramadan, kita betul-betul rajin, semangat di dalam ibadah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Ayahanda Kiai Haji Rusli Quraim. Kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كلها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan senantiasa bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua, serta berinya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati.